Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram Cah Ayuku. Cerita misteri kali ini bersumber dari @sankara anggita. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Cah Ayuku, itu adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Mbah Nang ketika melihat seorang bayi perempuan yang baru saja lahir dari rahim seorang perempuan yang selama 4 tahun ini mengalami keguguran berulang kali. Seorang bayi yang kulitnya tidak hitam tapi juga tidak putih. Seorang bayi yang alis matanya tebal, hidungnya cenderung pesek dan bibirnya tipis. Cah Ayu, lambe kok kayak disilet. Yang berarti Anak cantik, bibirnya tipis seperti hanya disilet, kata Mbah Nang yang berdecak kagum. Matanya terlihat berbinar, tetapi jika dilihat lagi, matanya terlihat tajam. Dia terlihat menggemaskan, tetapi juga terlihat mengagumkan. Mungkin karena mendapatkannya butuh penantian panjang. Itu kata beberapa orang yang saat itu datang untuk ikut menengok kelahiran bayi perempuan itu. Bayi yang entah kenapa setelah setahun berjalan tidak pernah bisa merangkak ataupun berjalan dengan sempurna, tetapi malah memilih mengesot dan sering tertawa sendirian di pojokan ruangan rumah. Bayi yang kemudian dibesarkan dengan lingkungan keluarga yang sangat kental budaya dan adat istiadatnya. Bayi yang kemudian telah menjadi seorang anak manis berusia 3 tahun yang terlihat sangat mengagumi dunia yang selama ini beriringan dengannya. Ya, dunia budaya kesenian. Siapa sangka jika di umurnya yang baru berusia 3 tahun dia sudah lihai menari dan tanpa rasa takut pentas tari ke berbagai tempat. Ketika anak-anak seusianya masih menangis dan mengompol jika harus berhadapan dengan banyak orang. Dan anak berusia 3 tahun ini adalah aku. Aku yang sejak kecil mendapatkan support dari bapak juga Mbah Nang untuk terjun ke dunia kesenian, tetapi selalu ditolak mentah-mentah oleh ibu. Dulu aku tidak tahu kenapa, dan aku cenderung tidak peduli alasan ibu menentang karena apa. Justru aku hanya fokus untuk lebih giat mendalami berbagai macam budaya kesenian yang sejak lama juga telah diselami oleh Mbah Nang. Jujur saja, sejak kecil Mbah Nang benar-benar menjadi sosok yang mengagumkan di mataku. Bagaimana tidak? Dari sekian banyak kesenian Jawa, hampir semua telah Mbah Nang pahami. Mulai dari kesenian tari, ketoprak, nembang, gamel, sampai menggurit. Mbah Nang sangat lihai, dan Mbah Nang selalu ingin keturunannya mewarisinya. Mungkin itu alasan besar kenapa Mbah Nang sangat mendukungku ketika aku memilih mendalami budaya kesenian Jawa sepertinya. Dulu Mbah Nang pernah berkata, "Siro gak dewean, si ayem." Yang berarti Kamu tidak sendirian, yang tenang. Ketika aku melakukan pentas tari, dan saat itu aku hanya berpikir bahwa maksud Mbah Nang aku tidak sendirian, karena Mbah Nang juga akan mendukungku di dunia kesenian. Tetapi ternyata maksud Mbah Nang bukan itu, melainkan hal lain. Aku masih tidak paham dan tidak peduli seperti biasanya. Jadi aku masih hanya fokus dalam mendalami berbagai macam budaya kesenian Jawa.
Aku yang awalnya hanya menyukai dunia tari, perlahan mulai belajar untuk gamel. Aku ingat, alat pertama yang aku pegang saat itu adalah gong. Lalu bergeser belajar kenong, lalu saron, lalu berbagai macam alat gamel lainnya, kecuali kendang. Entah kenapa, sampai detik ini, aku tidak bisa memainkan satu alat musik itu. Percaya tidak percaya, Mbah Nang pernah menegurku. Cahayuku, cah wadon gak apik nyekel kendang. Artinya, Anak cantikku, anak perempuan tidak bagus memainkan kendang. padahal di jauh di lubuk hatiku, aku sangat ingin bisa, bahkan ingin dia memainkan satu alat musik itu. Alasannya karena bagiku kendang dapat menggerakkan tubuh si penari, dan itu sangat mengagumkan di mataku. Tapi lalu aku perlahan mulai melupakan keinginanku saat itu. Yang aku ingat, aku justru mulai mendalami bagaimana cara menyinden dengan baik. Dimana kemudian ini adalah awal mula aku menyadari maksud Mbah Nang, bahwa aku tidak sendirian. Saat itu, kurang lebih di tahun 2015-an, ada penilaian ujian praktek di sekolahku. Dan siang itu adalah jadwal penilaian pendidikan bahasa dan sastra Jawa yang mengharuskan seluruh murid nembang satu persatu di depan puluhan murid dan guru. Tembang Asmarandana. Guruku saat itu memilih tembang itu untuk penilaian ujianku. Katanya, aku akan cocok menyanyikan tembang itu. Padahal, guruku belum pernah mendengarkanku menyanyi atau bahkan nembang. Tetapi beliau langsung menyimpulkan demikian. Dan saat itu, tapi aku menurut saja. Toh, aku menyukai makna tembang itu. Tembang yang dihasilkan dari sebuah surat yang ditulis oleh Damar Wulan kepada istrinya, Anjasmara. Tembang yang isinya merupakan sebuah pesan pamit yang akan berjumpa dengan kematian. Aku lupa hari itu hari apa, tapi aku ingat saat itu aku mengenakan seragam batik identitas sekolahku. Dan saat itu pukul 3 sore. Karena aku adalah murid terakhir yang melakukan penilaian saat itu. Suasana tidak kondusif. Dan mungkin karena anak-anak di kelasku sudah lelah dan ingin segera pulang. Tapi guruku menatapku dan mengangguk untuk tetap fokus dalam penilaian. Aku heran, kenapa guruku yang semula berada di barisan depan justru melangkah mundur ke barisan paling belakang. Bahkan saat itu, posisinya benar-benar berada di belakang kursi murid. Sampai aku berpikir, sial, pasti nilaiku akan jelek karena akan sulit suaraku terjangkau. Tapi aku sudah bodo amat dan memilih fokus saja. Yang aku ingat, aku diam sekitar 10 detik di depan kelas sambil aku memejamkan mata. Lalu detik selanjutnya, aku menembang dengan lirih tembang Asmarandana itu. Aku hanyut di dalam liriknya yang sendu. Aku lupa dengan kegaduhan di kelas. Dalam memoriku, justru aku merasa berada di bawah pohon-pohon rindang. Angin menerpa wajahku perlahan. Lalu aku merasa seperti tengah menembangkan tembang yang sendu di bawah langit mendung itu. Dan aku merasa begitu sakit di dada, terasa sesak. Hingga akhirnya aku berada di akhir tembang. Aku sadar aku telah menitikan air mata, dan itu membuatku segera mengusapnya
dan perlahan membuka mataku. Aku benar-benar tidak menyangka semua temanku saat itu menatapku dengan diam. Kelasku seketika sunyi tatkala aku melantunkan tembang tadi. Lalu aku dengar bisikan teman-temanku yang justru mirip seperti mencicit. Aku merinding. Itu Anggita gak kesurupan kan? Atau kalimat lainnya, Aku takut, kok tatapan Anggita kosong ya? dan sebagainya. Tentu ini membuatku sangat bingung. Tatapan? Bukankah sedari tadi aku memejamkan mataku? Wah, bagaimana mungkin mereka melihatku dengan tatapan kosong? Tetapi tepuk tangan guruku membuyarkan semua pertanyaan yang berada di benakku. Bagus, Nduk. Nanti jangan pulang dulu ya. Ibu tunggu di kantor. Ucapnya dengan sebuah senyuman sembari membereskan barang-barangnya sebelum pergi. Dan ya, seperti dugaan kalian, semua temanku langsung mengerumbuniku dan menyerangku dengan berbagai macam pertanyaan seperti ini. Aku merinding banget, Git. Kok kamu bisa sih kayak tadi? Atau hanya sekedar, Git, kamu gak apa-apa. Kamu kayak orang kesurupan loh pas nembang tadi. dan masih banyak lain sebagainya. Sedangkan aku hanya mengangkat bahuku dan mengerjitkan dahiku sembari membereskan alat tulisku ke tas. Karena aku akan menemui Bu Gustin, guru pendidikan dan sastra Jawa, yang tadi memintaku untuk menemuinya. Di kantor, Bu Gustin terlihat begitu serius berbincang dengan seorang laki-laki yang kepalanya memakai ikat seperti udeng. Itu Pak Soko. Dia adalah seorang guru seni di sekolahku. Kalau tidak salah, dengan aku sempat mendengar kalimat terakhir dari guruku. Anak itu perlu diruat. Mereka saling menatap saat aku datang, seperti saling mengode untuk tidak melanjutkan obrolan. Hingga akhirnya mereka membuka suara, memintaku untuk ikut lomba nembang di tingkat kedu atau tingkatan provinsi dengan langkah awal seleksi kota. Jadi itu mengharuskanku untuk sering latihan dengan Pak Soko. Aku ingat dulu Pak Soko memintaku untuk latihan dengan keras. Aku diharuskan mengonsumsi kencur, tidak makan gorengan atau es, mengatur nafas dan suara dengan posisi berlari, menembang dari ujung lapangan tanpa pengeras, dan harus terdengar dari ujung lapangan lain. Dan yang paling aku sedikit heran adalah saat aku diharuskan puasa beberapa hari. Tapi aku tetap berpikiran positif dan melakukannya dengan niat kepada Allah Ta'ala. Yang aku pikirkan, mungkin ini sebuah bentuk ikhtiar agar aku dapat menang dalam lomba. Sampai hari H pun datang, dan aku sudah siap menghadapi lomba. Dan lagi, itu terjadi lagi. Saat itu, aku naik di atas panggung. Lagi-lagi aku menjadi peserta terakhir yang diharuskan maju ke depan dan selalu mendapatkan kondisi yang tidak kondusif. Sialnya lagi, tiba-tiba mic terus berdenging tidak karuan setiap aku pegang. Dan sudah 3 mic diganti, tapi selalu saja demikian. Aku melihat wajah Pak Soko yang khawatir. Dia terlihat khawatir dan menatap ke arahku. Aku tidak bisa mengartikan ekspresi wajahnya kala itu. Khawatirkah terhadapku atau hal lainnya? Karena wajahnya juga menyiratkan ketakutan.
Itu yang membuatku dengan cepat memilih langkah yang cukup berani. Aku meminta panitia mematikan seluruh saluran mic, dan aku akan menembang tanpa pengeras suara. Karena aku pikir semesta nampaknya tidak mengizinkanku untuk menggunakan alat itu. Jadilah aku dengan keputusan bulat memilih nembang tanpa mic. Aku menarik nafas dalam-dalam, dan seperti biasanya, aku pasti akan memejamkan mataku. Aku akan membiarkan diriku hanyut masuk dalam ke lirik tembang itu. Membiarkan takdir membawaku entah menang atau kalah. Aku benar-benar lupa dengan apa yang terjadi saat itu. Yang aku ingat, saat selesai melakukannya, aku dijemput Pak Soko dan digandeng untuk meninggalkan tempat perlombaan. Badanku lemas, mungkin karena aku grogi. Tetapi Pak Soko memujiku dan menceritakan semua hal saat aku di panggung tadi. Membuatku merasa, apakah Pak Soko tahu sesuatu? Kenapa Pak Soko bercerita seolah dia mengerti bahwa dia harus bercerita kepadaku? Aku tahu setelah aku dinyatakan lulus dari sekolah itu. Kata Pak Soko, ketika aku sudah mulai menembang, aku sudah tidak seperti aku. Seperti ada sosok lain yang membuatku seperti bukan diriku sepenuhnya. Pentasku pasti menjadi lebih terasa magis. Kata Pak Soko. Duk, titip pesanku. Awakmu iku nek iso gak usah mlebu terlalu jero. Sinau seni wae. Gak usah karo embel-embel liyane. Yang artinya, Nak, aku titip pesan. Kamu kalau masuk jangan terlalu dalam. Belajarlah seni saja. Tidak usah dengan embel-embel lainnya. aku yang tidak begitu paham maksud dari Pak Soko hanya mengiyakan. Tapi tentu ini membuatku ingat dengan perkataan Mbah Nang yang menjelaskan bahwa aku tidak sendirian. Tahun 2016, aku ingat, aku sudah memasuki fase-fase awal dewasa. Aku sudah mulai memiliki jam terbang tinggi di berbagai jenis bidang kesenian. Sesekali aku menari di pendopo wali kota, sesekali main ketoprak di kampung, dan sesekali menembang di pusat kota dan lain sebagainya. Ada banyak sesepuh yang mendampingiku pentas ke sana kemari. Beliau-beliaulah yang membimbingku dan juga mendukungku setelah kepergian almarhum Mbah Nang. Mereka mengaku sebagai anak didik Mbah Nang semasa muda. Ada banyak ilmu yang telah diajarkan oleh Mbah Nang, yang pada akhirnya membuat sesepuh-sesepuh juga menghormatiku dan menyayangiku seperti keluarga mereka sendiri. Salah satu di antaranya adalah Mbah Duroji. Beliau juga salah satu teman Mbah Nang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kaum mereka. Beliau adalah teman Mbah Nang yang kemudian dipercayai sebagai juru kuncen, yang setiap ada pentas di kampungku akan dimintai izin dan dimintai tolong oleh warga untuk melakukan upacara adat. Ya, aku tidak tahu pastinya karena apa. Tetapi kata Mbah Dok, ketika ada acara di kampung, apalagi itu sebuah pentas kesenian, wajib hukumnya meminta izin dengan yang bau rekso. Karena kita sama halnya mengundang bangsa mereka ketika sudah menabuh gamelan. Jadinya tidaklah sopan jika kita tanpa adanya omongan sudah langsung mengundang mereka begitu saja.
Entahlah, padahal kampungku cukup berada di dekat pusat kota. Tetapi budaya kejawen dan hal-hal seperti ini masih begitu kentara di kampungku. Bahkan dari berbagai daerah pasti mengenal, bahkan mengakui kemagisan di kampungku. Nyatanya masih banyak yang jauh-jauh datang kemari untuk ritual. Tapi kembali lagi ke kisah utama ini. Kisah di mana jika diingat-ingat lagi, pada akhirnya kejadian ini yang menjadi awal mula aku memilih mengurangi, bahkan akhirnya memilih vakum dari dunia kesenian. Sebenarnya itu adalah puncak dari keberhasilanku. Teman-teman seniku dan sesepuh di kampungku dalam membangun kesenian yang sudah lama tertidur. Kami berniat membangunkan kembali kesenian lama yang sudah lama tertidur. Sebuah tarian yang terdiri dari beberapa orang yang dulu hidup ketika Mbah Nang ada. Sebuah tarian yang ketika akan mementaskannya harus melakukan ritual pengambilan air dari sendang di ujung kampung untuk dibawa dan digunakan berziarah ke sebuah makam tua yang diyakini adalah Mbah Hyang Baworekso kampung ini. Sebuah tarian yang siapa saja yang akan ikut pentas harus berada di keadaan suci dan tidak haid. Begitu pula dengan siapa saja yang terlibat yang harus ikut meminta izin ke Simbah Baworekso. Sore itu, aku dan semua panitia diminta untuk melakukan ritual dengan memakai baju adat khas daerah kami. Acara dipandu oleh Mbah Duroji selaku juru kuncen, juga sesepuh di kampungku. Semua diminta tidak memakai sandal saat memasuki ke sendang, dan kendi harus terisi air sendang. Lalu setelahnya, kami beriring-iringan berjalan menuju makam tua yang berada di sebuah sanggar candi di kampungku, makam Simbah Baworekso. Di sana, kami diminta berziarah dan berdoa untuknya. Sedangkan Mbah Duroji memiliki tugas meminta izin agar acara berjalan dengan lancar. Sampai akhirnya hari H pun datang. Kami melakukan pentas kesenian. Dan kalian tahu apa? Wallahi, aku tidak tahu angin dari mana. Tapi sepertinya memang ini rencana semesta menghentikanku untuk tidak meneruskan pementasanku. Ibu yang sejak kecil memang tidak mendukungku tiba-tiba marah dan benar-benar memaksaku untuk tidak meneruskan niatku untuk ikut dalam pementasan saat itu. Walau aku sudah memohon-mohon agar diizinkan, ibu tetap dalam pendiriannya. Aku tidak boleh menarikan tarian itu. Kata ibu, Kowe oleh nari apa wae, le penting utuh tarian iku. Aku rali loh, anakku nari tarian iku. yang berarti Kamu boleh menari apa saja, yang penting bukan tarian itu. Aku tidak rela anakku menari tarian itu. tegas ibu, yang membuatku mau tidak mau memilih untuk tidak meneruskan niatku. Sedih rasanya, bagaimana tidak? Aku saat itu telah ditunjuk para sesepuh untuk menjadi senter dari tarian tersebut. Aku telah dipilih untuk menjadi pusat dari sebuah pementasan, di mana untuk mendapatkan posisi itu tidaklah mudah. Aku harus memulai latihan selama berpuluh-puluh hari lamanya. Juga harus bersaing dengan teman-teman lain yang juga sama halnya sepertiku, memiliki keinginan menjadi senter
dari sebuah pementasan. Dan hari itu, tiba-tiba ibu melarangku keras untuk pentas. Ibu tidak tahu saja, anaknya sudah lihai menarikan sebuah tarian yang dulu lahir dari bapak kandungnya sendiri, yaitu Mbah Nang. Anaknya ini sudah sangat siap dan ingin mementaskan tarian tersebut dengan harapan dapat membanggakan Mbah Nang. Andai saja ibu melihat aku ketika latihan. Andai saja ibu tahu dari sore hari hingga dini hari, ketika kendang telah ditabuh, tubuhku sudah di luar kendaliku, menari dengan lincahnya, sangat indah. Andai saja ibu tahu bahwa sesepuh bahkan sampai tidak percaya aku tidak memiliki rasa lelah sedikit pun selama berhari-hari latihan, dari sore hingga dini hari terus menerus, hingga kakiku lebam di mana-mana pun. Aku tidak merasakan sakit atau apapun itu. Yang aku pikirkan saat itu, hanya aku ingin pementasan ini harus berhasil dan sukses besar. Aku ingin nama Mbah Nang kembali dibicarakan di sana-sini, karena tarian ini lahir darinya. Dulu aku ingat hari di mana aku memohon izin mengundurkan diri dari pementasan. Para sesepuh terlihat begitu kecewa dan seperti tidak rela. Tetapi setelah aku jelaskan alasannya, karena aku tidak mendapatkan izin dari ibu, akhirnya mereka melepaskanku untuk tidak ikut ke dalam pentas. Hanya saja Pak Junet, selaku ketua dari jalannya acara saat itu, menitip pesan kepadaku untuk tetap menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Aku diizinkan tidak ikut pentas, tapi aku tetap diwajibkan untuk membantu hingga berhasilnya pementasan kesenian nanti. Nduk, Cahayu, eman jani siro gak melu pementasan besok. Tapi gak popo, nek pancen biyung gak ngolehke. Nunut tetep dibantu ya Cahayu, gawe sak kabehane, kata beliau yang terus mengusap pundak kepalaku seperti anaknya sendiri. Pesan dari Pak Junet yang artinya, anak yang cantik, sayang sebenarnya kalau kamu tidak ikut pentas besok. Tapi mau bagaimana lagi jika ibumu tidak mengizinkan? Minta tolong ya, tolong tetap dibantu ya cantik, untuk semuanya. Inilah alasan mengapa aku masih ikut dalam beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membantu proses berhasilnya pementasan. Seperti ikut dalam pengambilan air dari sendang, ziarah kubur, sampai ke puncaknya, membantu seluruh kebutuhan di hari pementasan. H-1 pementasan, aku masih ingat saat itu. Perkiraan semua sudah siap sesuai rencana. Formasi tarian juga sudah dirubah, karena aku sudah dipastikan tidak ikut dalam pementasan. Aku melihat beberapa sesepuh berbincang di ujung lapangan, dekat dengan pesarian kampung. Sedangkan beberapa orang lainnya tengah sibuk menata barang kesana kemari. Hari itu aku masih ingat dengan jelas. Ada sosok yang terus menyeringai di balik pohon-pohon bambu. Dia terlihat mengintip dengan matanya yang merah menyala. Sialan, kenapa aku harus melihatnya? Padahal aku tidak ingin melihat yang tidak-tidak sejak awal. Hingga suara Mbak Ijem memanggil beberapa orang untuk membantunya menyiapkan sajen, membuyarkanku. Ya, pementasan ini diwajibkan menyediakan sesajen yang berisikan berbagai macam jajanan pasar, ingkung, bunga,
menyan, dan kopi hitam. Konon, kata Mbah Dok, kalau kita melakukan pementasan tarian ini, sama halnya kita melakukan hajatan yang mengundang mereka. Jadi, wajib hukumnya menyediakan makanan yang mereka sukai. Salah satunya kopi hitam sebagai suguhan. Seperti penjelasan Mbah Dok, sore itu Mbah Ijem juga menitip pesan kepada Mas Romi dan Mbak Ama untuk membelikan seluruh kelengkapan sajen, termasuk menyan dan kopi hitam, tanpa terlewat satu apapun. Dasar anak muda yang tidak begitu paham dan mendalami adat dan kebudayaan Jawa, mereka menganggap enteng mandat yang diberikan Mbah Ijem sore itu. Hingga sampai hari H, sesuai perkiraan kita semua, sajen tidak lengkap. Dan cerobohnya, mereka tidak mengonfirmasi kepada sesepuh kampung akan hal itu. Justru mereka menyegerakan pementasan tarian itu. Saat itu aku masih di rumah Pak Junet. Entah kenapa tiba-tiba rasanya lemas dan malas sekali pergi ke lapangan untuk menonton pementasan tarian itu. Sayup-sayup aku dengar kendang sudah ditabuh dari kejauhan. Gamelan itu juga sudah dibunyikan, yang artinya pementasan sudah dimulai. Nang opo Cahayu? Kok tengok-tengok kok ngono iku? Gatel yo pengen nari, kata Pak Junet mengagetkanku, yang tengah melamun dengan kaki yang bergerak sesuai hentakan kendang. Yang berarti, kenapa cantik? Kok melamun seperti itu? Gatal pengen nari ya? Pak Jun, mboten Pak. Kilahku yang sebenarnya memang merasa sangat ingin menari saat itu. Pak Jun, tidak Pak. Baru aku membalas omongan Pak Junet dengan senyuman. Tiba-tiba ada kegaduhan dari luar rumah. Banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah Pak Junet dengan seorang perempuan yang terkapar, tidak sadarkan diri. Ya, Mbak Ama. Matanya melotot tajam, badannya kaku, dengan wajah pucat pasi. Dari keterangan beberapa orang, Mbak Ama ditemukan seperti ini di belakang panggung saat Mas Jengger berniat mengambil sebuah topeng di belakang panggung. Isi, aku tahu Mbak Ama dimasuki sebuah sosok yang nampaknya tidak terima dengan apa yang telah Mbak Ama lakukan. Tapi aku tidak tahu apa. Jadi aku hanya memilih diam dan memperhatikan wajah Mbak Ama, yang kalau aku mengingatnya sampai sekarang masih merinding takut. Wajahnya benar-benar seperti orang kehabisan nafas, pucat. Aku benar-benar merasakan keringat dingin membasahi telapak tanganku karena khawatir dengan kondisinya saat itu. Benar-benar mirip seperti mayat hidup. Sebenarnya hal wajar jika kesurupan terjadi ketika pementasan tarian ini dilakukan. Tetapi melihat kondisi Mbak Ama kali ini, aku merasa ini pertanda tidak baik. Aku juga melihat Pak Junet yang langsung terlihat panik mencari Mbah Doroji dan Mbah Ijem untuk membantunya. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat tubuh Mbak Ama kaku, seperti dicencang. Dia tidak bisa digerakkan sedikit pun. Mbah Doroji mencoba mengajak makhluk itu berkomunikasi untuk bernegosiasi. Tetapi makhluk itu masih diam, tidak bergeming. Aku benar-benar tidak tega melihatnya. Aku pun berniat keluar, meninggalkan ruangan yang sesak diisi keluarga Mbak Ama yang menangis panik. Tetapi baru saja aku melangkahkan kakiku, melangkah pergi,
Mbah Duroji memanggilku. Git, Cahayu, nunut golek ana kemenyan yo lan uripno. Yang artinya, Git, anak cantik, tolong carikan kemenyan dan bakarlah. aku yang sudah mendengarnya segera meminta bantuan beberapa orang untuk bergegas mencari menyan ke pasar. Dan kubakar di atas lembaran genteng rumah yang ada di pinggir rumah Pak Junet. Untuk akhirnya segera aku berikan kepada Mbah Duroji. Baru setelah itu, makhluk yang berada di dalam tubuh Mbak Ama mau angkat suara. Dia menjelaskan bahwa dia tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Mbak Ama. Sungguh, wallahi, suaranya berat seperti laki-laki dan begitu menyeramkan. Dia berbicara dengan kondisi mata melotot marah. Dia datang dengan energi amarah yang begitu kuat. Semua yang berada di ruangan merasa tegang dengan hawa yang tiba-tiba berubah begitu saja. Kowe kabeh ra usah melok-melok. Kata makhluk itu menunjuk satu persatu, dari mulai Mbah Duroji, Pak Junet, dan Mbah Ijem. Kamu semua tidak usah ikut campur. Iki cah kurang ajar, cah ra duwe adab, cah ra ngerti karo unggah-ungguh. Teriak makhluk itu sambil menggebrok-gebrok dada Mbak Ama, yang membuat seluruh keluarga Mbak Ama menangis histeris. Ini anak kurang ajar, anak tidak punya adab, anak yang tidak tahu dengan tata krama. Kawet njupuk banyu sendang, bocah iki ora resik, bocah wadon kurang ajar. Maki makhluk itu yang membuatku sadar maksud dari kehadirannya. Walaupun aku masih belum tahu pasti siapa yang mengisi tubuh Mbak Ama saat itu. Kurang ajar kepripun, Mbah? Yang artinya, Kurang ajar bagaimana, Mbah? tanya Mbah Duroji yang masih dalam kondisi menunduk, menandakan dia menghormati lawan bicaranya. Wis dikandani, yen ra resik ra oleh melok. Kok iya malah melok? Wanen. Durung meneh wani ngidak-ngidak panggonanku. Sudah diberitahu, kalau tidak bersih tidak boleh ikut. Kok masih ngayal? Menantang. Apalagi berani menginjak-injak tempatku. Teriak makhluk itu. Cukup lama Mbah Duroji bernegosiasi dengan makhluk itu agar melepaskan Mbak Ama. Aku mendengar perdebatan alot itu. Nampaknya makhluk itu masih tidak terima dengan kelakuan Mbak Ama yang melanggar peraturan yang seharusnya dia lakukan sedari awal. Mbak Ama sedang tidak suci atau haid di saat pengambilan air di sendang. Dia bahkan dengan cerobohnya menginjak-injak makam yang usianya sama tuanya di dekat makam Simbah Baurekso. Dan makhluk itu adalah jin penunggu tempat itu. Aku melihat Pak Junet memijat kelingking Mbak Ama sambil terus membisikkan sebuah kalimat di telinga kirinya. Gue iso ngelawan, Mah. Metuwo. Ndang, metuwo. Yang berarti, Kamu bisa melawan, Mah. Keluarlah. Cepat, keluar. lalu bersamaan dengan itu Mbak Ama teriak begitu keras. Wah! Kata Pak Junet, itu adalah reaksi ketika roh Mbak Ama merebut kembali posisi yang sedari tadi dikendalikan oleh makhluk yang sempat aku lihat di lapangan sehari sebelum pementasan. Makhluk yang menyeringai di balik pohon bambu yang tubuhnya sekitar 2 meter dengan bulu lebat menyelimuti seluruh tubuhnya dan matanya merah menyala. Perlahan kulihat wajah Mbak Ama kembali memulih. Tetapi kata Mbah Duroji,
Aja go balik dhisik. Ben saiki turu ning kene 2 dina nganti 3 dinonan, Jun. Aku samar mergo saiki nono pagere. Yang berarti Jangan dibawa pulang dulu. Biar saja anak ini tidur di sini 2 hingga 3 hari. Aku khawatir karena dia tidak ada perlindungannya, Jun. baru saja Mbah Durosi selesai mengatakan itu, Mbak Ama yang masih berada di posisi menyender di pahaku tiba-tiba mengikik tidak karuan. Sialan, isi lagi, umpatku yang sudah merasa ingin pulang. Jujur saja, saat itu aku sangat merasa lelah. Aneh. Padahal aku tidak melakukan apapun. Aku juga tidak ikut pentas. Tidak biasanya aku merasa seluruh tubuhku dingin dan badanku lemas. Jadi aku sangat jengkel ketika tahu ada makhluk lain yang malah ikut masuk lagi ke tubuh Mbak Ama. Suara kakah makhluk itu membangunkan tubuh Mbak Ama yang semula menyender kepadaku, duduk tegap dengan posisi kaki menyila. Ngapunten, sinten nggih? Tanya Mbak Ijem yang sudah paham jika ada makhluk lain yang memasuki Mbak Ama. Yen kowe gak mampu gawe nyugui, yuk gak usah ngundang to. Ya ngopo ngundang pirang-pirang tapi gak ono suguhan. Ora sopan. Yang artinya, Kalau kalian tidak mampu untuk menyuguhi tamu, ya tidak perlu mengundang. Itu tidak sopan. kata makhluk itu dengan nada rendah yang begitu lugas. Aku yakin ini bukan makhluk biasa. Aku bisa merasakannya dari energi yang ada di rumah Pak Junet saat itu. Aku merasa hawa di rumah tiba-tiba berubah sejuk dan tidak ada rasa terintimidasi seperti sebelumnya. Dan ya, sesuai pradugaku, Mbah Duroji langsung mencium tangan makhluk itu. Itu tandanya Mbah Duroji paham betul dengan siapa dia berhadapan saat itu. Mbah Baurekso, aku yakin itu dia. Karena makhluk itu sempat berkata, Ngisin-ngisini aku, yang artinya mempermalukanku. ketika makhluk itu menjelaskan bahwa sajen yang diberikan untuk tamu tidaklah cukup. Dia meminta ke depannya jika mengadakan pementasan, jangan pernah ada yang kurang apapun juga, baik itu ritual maupun sajen yang harus disiapkan. Jangan pernah menabuh gamelan jika tidak mengundang. Jangan mengundang jika tidak berniat memberi suguhan. Sore itu aku ingat Pak Junet segera menyuruh orang untuk mencarikannya ayam cemani, 1 telur Jawa, bunga dan menyan. Lalu ditemani dengan Mbah Duroji. Disembelihlah ayam itu dan disajikan dengan sajen lain di makam tua yang kami yakini adalah makam Simbah Baurekso. Dan kalian tahu apa? Lebih kaget lagi ketika aku akhirnya datang ke panggung pementasan atas dasar ajakan dari Pak Junet. Aku melihat banyak sekali orang kesurupan yang sulit disembuhkan. Padahal biasanya kesurupan menjadi hal lumrah yang kemudian akan mudah disembuhkan oleh sesepuh kampung. Dan kata Mbah Dok, Kui kabeh salahe panitia sih mabuk kencur. Nyepeleke simbahi leono ning kene kawet biyen. yang artinya Itu semua salah panitia yang masih anak-anak, menyepelekan simbah yang sudah sejak dulu ada. aku juga masih sangat ingat. Karena acara yang makin tidak kondusif, banyak penari yang kesurupan tanpa bisa dinetralkan. Akhirnya sesepuh sepakat menghentikan pertunjukan begitu saja. Mereka yang kerasukan dibawa ke rumah Pak Junet. Diadakan ritual perjanjian dan permohonan maaf kepada leluhur.
dengan kembali menyembelih beberapa ayam untuk syarat. Untuk pertama kalinya, aku merasa ngeri dengan dampak yang ditimbulkan oleh tarian itu. Bahkan aku ingat ada salah seorang yang baru bisa sembuh setelah 2 hari diobati di rumah Pak Junet. Perlahan aku menjadi paham bila mana selama ini aku sudah terlalu jauh memaksakan egoku, memaksakan membangunkan kesenian yang sudah lama tertidur tanpa persiapan matang, bahkan mengabaikan kehadiran leluhur yang memang benar adanya. Aku jadi ingat semua yang terlibat diminta berkumpul ke rumah Pak Junet hari itu. Semua panitia dinetalisir atau dibersihkan oleh Mbak Duroji dan juga Mbak Ijem. Malam itu bahkan aku diminta untuk menginap di rumah Pak Junet. Masih membekas di otakku. Mbak Ijem menyuruhku ikut berkumpul dengan sesepuh lain. Lalu diberikannya parutan kunyit di keningku. Lalu berkata, "Nduk, Cahayu, aku ameh takon. Tapi di ngapura yo, ojo seri ati." Yang artinya, "Nak, aku mau tanya, tapi maaf ya, jangan dimaksudkan ke hati." "Nggih, kepripun Mbah?" "Iya, bagaimana Mbah?" tanyaku dengan membukukan badan agar lebih dekat dan terkesan sopan dengan Mbak Ijem. "Le biasa nari karo sira iku sapa?" Yang artinya, "Yang biasa menari denganmu itu siapa?" tanya Mbak Ijem yang berhasil membuatku mengeritkan dai bingung. "Oh, tibane gak roh yen semene suwene sira nari ora dhewean to?" Yang artinya, "Oh, ternyata selama ini tidak tahu ya jika kamu menari tidak pernah sendirian toh." "Ya wis, wong yo denen orang ganggu. Aku yo gak wani ngusir, wong memang gak iso diusir. Seayem." yang artinya, "Ya sudahlah, karena dia juga tidak ganggu. Aku tidak berani mengusir, karena memang tidak bisa diusir. Tenanglah." Mbah, pangapunten, napa niku saking Mbah Nang. Amargi riyen Mbah Nang remen sanget nalika ngertos kula seneng seni. Mbah, maaf. Apakah itu dari Mbah Nang? Karena dulu Mbah Nang senang sekali ketika tahu saya suka seni." "Aku dewi juga roh, Nduk. Ora mantep lan ora pas yen jawab pertanyaan iku mau. Le mesti sira mek cukup ngerti sira cah ayu kesayangan Mbah Nang." "Aku sendiri tidak tahu. Aku tidak yakin dan merasa tidak pas jika diharuskan menjawab. Yang jelas, kamu anak cantik kesayangan Mbah Nang. Eling, sira iku balung kuning. Dadi aku gak iso jawab sapa wae le ana bareng awakmu, Nduk. Ingat, kamu itu balung kuning. Jadi, aku tidak bisa menjawab siapa saja yang ada di belakangmu." Jelas Mbak Ijem yang tersenyum manis sembari mengelus kedua punggung tanganku. Sejak tahun itu, aku mulai jarang pentas ke sana dan kemari. Aku bahkan perlahan benar-benar vakum dari dunia kesenian. Tidak lagi pentas di pendopo wali kota, tidak lagi pentas di pusat kota ataupun di kampung. Padahal sebenarnya, dulu ketika aku mendapat panggilan ke pendopo kota, aku benar-benar merasa seperti liburan menjauh dari kampungku yang kecil ini. Jujur, aku merindukannya. Tapi berat rasanya jika aku tetap menari, ketika aku menyadari bahwa aku tidak menari sendirian. Berat rasanya aku harus menerima bahwa aku tidak sepenuhnya menari atas diriku sendiri.
Jadi sebelumnya, teruntuk Mbah Nang yang aku sayangi, Al-Fatihah. Mbah, pangapunten, cah ayu muniki milih mboten melih nirusaken punapa ingkang sampun Mbah Nang mulai. Untuk semua pendengar yang antusias mendengarkan hingga cuitan terakhir saya ini, matur sembah nuwun. Saya pribadi memohon maaf jika masih ada banyak kekurangan yang ditemui. Sekali lagi terima kasih. Dan cerita pun selesai. Begitulah kisah cerita Cah Ayuku. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.